berbahagia. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam pragmatik, yaitu tindak tutur. Tindak tutur seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Yuk, kita pelajari bersama-sama. Dalam kajian pragmatik, tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan seseorang melalui tuturan atau ujaran. Artinya, ketika seorang berbicara, ia hanya mengucapkan kalimat, tetapi juga melakukan sesuatu tindakan, seperti memerintah, meminta, berjanji, atau minta maaf. Contoh sederhananya, ketika seorang berkata, "Tolong tutup pintunya," ia tidak hanya berbicara, tetapi juga melakukan tindakan meminta. Pertama, tindak tutur logosi adalah tindak mengucapkan sesuatu sesuai dengan makna harfiahnya. Contohnya, hari ini cuacanya panas. Kalimat ini hanya memberi informasi tentang cuaca tanpa maksud lain. Lalu yang kedua, tindak tutur ilogosi. Tindak tutur ilogosi adalah maksud atau tujuan yang ingin dicapai penutur melalui ucapannya. Contohnya, "Bisa tolong ambilkan buku itu?" Secara bentuk, ini adalah pertanyaan, tetapi maksud sebenarnya adalah meminta bantuan, seperti memerintah, meminta, menyarankan, berjanji, atau mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, tindak tutur perlokosi. Tindak tutur perlokosi adalah dampak atau efek yang ditimbulkan pada pendengar setelah tuturan diucapkan. Contohnya, "Anjing itu galak." Efeknya pendengar menjadi takut dan menjauh pada anjing tersebut. Saya akan memberikan contoh tindak tutur dalam kehidupan sehari-hari. Seperti guru berkata, "Besok dikumpulkan ya tugasnya." Ilokosinya memerintah. Ibu berkata, "Sampahnya belum dibuang." Ilokosinya menyuruh secara tidak langsung untuk sampahnya dibuang. Teman berkata, "Aku berjanji tidak akan terlambat lagi." Ilokosi berjanji. Ya, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa tindak tutur adalah bagian penting dalam pragmatik, karena berkaitan dengan makna ujaran berdasarkan konteks dan tujuan penutur. Semoga video ini membantu kalian memahami tindak tutur dengan lebih mudah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Tepuk tangan dulu. Baiklah, teman-teman ibadah luar biasa, ketemu lagi bersama Pak Romadi hari ini belajar pragmatik. Pragmatik memanusiakan manusia tanpa menyakiti. Karena apa? Belajar pragmatik berkaitan dengan tuturan yang kita ucapkan. Maka hari ini kita bahas mengenai tindak tutur, speech, ya. Tindak tutur. Tindak tutur itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh ujaran. Jadi setiap ujaran yang kita katakan ini bagian dari tindak tutur. Wujud tindak tutur itu ya ujaran kita, ya. Bisa dalam bentuk kata, frasa, klausa, kalimat, bahkan wacana. Dan ini upaya untuk bisa menyampaikan ide gagasan itu bagian dari tindak tutur. Nah, kalau kita lihat tindak tutur yang kita gunakan dalam keseharian, yaitu medianya saja yang berbeda. Ada tindak tutur secara langsung dalam percakapan sehari-hari, baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat. Ini bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk bisa melihat berbagai dimensi itu. Nah, terus kalau kita lihat kembali dalam ruang-ruang bersahaja ini, tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan untuk kita belajar tindak tutur. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Austin ya dalam bukunya How to Do Things. How to Do Things with Words. Itu buku babon yang sudah sangat lama, tahun 1962 ya. Kemudian dikembangkan oleh John Searle ya. Intinya begini, ketika orang berbicara itu tidak hanya berkata sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu, gitu. Jadi ketika saya katakan teman-temanku yang hebat dan luar biasa, ketika yang jadi orang sukses hanya dua kuncinya, satu dipaksa, yang kedua terpaksa. Tuh, kok bisa? Itu yang Pak Romadi selalu katakan pada mahasiswa jurnalistik. Jadi dan juga tentu pada kalian mahasiswa pragmatik, ya. Jadi kenapa harus dipaksa? Karena kalian menulis itu karena dipaksa karena tugas. Ayo ngaku. Kemudian yang kedua, tindak tutur yang Pak Romadi katakan itu bagian pertanyaan yang juga kalian perlu jawab. Nah, di antara kalian siapa yang belum pernah berbohong sampai hari ini? Nah,
ini pertanyaan ini bagian dari ujaran tindak tutur. Nah, terus bagian upaya yang kita lakukan untuk bisa memahami tindak tutur itu ada tindak tutur langsung, ada tindak tutur tidak langsung. Kenapa demikian? Kalau tindak tutur langsung berarti ada penutur dan lawan tutur. Tapi kalau tindak tutur tidak langsung itu misalnya ya kita akan punya WA group misalnya di masing-masing ada WA group TK mungkin ya, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, 1, S2, S3 misalnya gitu. Ya, ini masing-masing mungkin ada WA grupnya RT, RW, dan lain sebagainya. Ini bagian dari tindak tutur yang tidak langsung karena apa? Tidak bertemu langsung, tidak bersemuka. Nah, tetapi biasanya orang-orang punya keberanian lebih ketika tidak melakukan secara langsung. Artinya dalam dunia maya. Nah, kenapa ini terjadi seperti itu perlu dipahami? Karena di komponen tindak tutur itu menurut Austin ada beberapa tindak tutur yang harus kita pahami. Yang pertama tindak tutur lokusi. Tindak tutur lokusi itu mengucapkan suatu sebagai bentuk pernyataan. Misalnya, Mas Mehmet ganteng, gitu. Mas Mamat ganteng. Mas Mamat atau Mas Mehmet? Ya, Mas Mehmet sama Mas Mamat ganteng itu pernyataan yang memang menjadi salah satu bagian konseptual pernyataan saja. Nggak ada ungkapan apapun, nggak ada maksud yang lain kecuali ingin mengatakan Mas Mamat, Mas Mehmet ganteng, gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, tindak tutur ilokusi. Ilokusi itu selain menyatakan, tindak tutur selain menyatakan, itu ada maksud tertentu. Nah, misalnya saya katakan, Mas Mehmet jam segini kok sudah datang, gitu ya. Mas Mehmet jam segini kok sudah datang. Padahal bro, janjiannya tadi jam 1, ya, tapi jam 12 sudah datang. Nah, ini pertanyaannya, Pak Romadi sing terlalu cepat atau Mas Mehmet sing terlalu cepat, atau Pak Romadi sing terlalu lambat atau Mas Mehmet sing terlambat, gitu ya. Lah, ini ilokusi. Jadi ada pertanyaan yang menyatakan sesuatu di balik ujaran itu, ya. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi, ya. Tindak tutur perlokusi itu teman-teman perlu ketahui. Jadi selain menyatakan, dia mengandung maksud dan berdampak, gitu ya. Jadi kalau saya katakan, Mas Mehmet, ruangan ini kok terasa panas sekali ya. Padahal ini ruangan ini konteksnya ruangan ber-AC, AC-nya ini 2 PK, tapi kok terasa panas sekali, gitu ya. Nah, Mas Mehmet paham betul ungkapan itu, langsung mengambil remote-nya, didinginkan. Masih lagi Mas Mehmet ngambil itu buku, wah, dikipasi. Jadi ada dampak langsung yang dinyatakan. Jadi tindak tutur ada lokusi, menyatakan. Ilokusi itu memiliki maksud, menyatakan dan memiliki maksud. Lalu perlokusi, menyatakan, memiliki maksud dan berdampak. Jadi ini yang kita perlu pahami, sehingga kalau kita paham ini dalam tuturan, dalam komunikasi, kita aman, sehingga tidak akan terjadi perselisihan, tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, sekarang kalau kita lihat berdasarkan teorinya Searle, ya, tindak tutur ilokusi menurut Searle itu tahun 1979 ya. Itu dipilah lagi, ya. Ada tindak tutur representatif. Nah, ini representatif itu ujaran yang menyatakan kepercayaan penutur terhadap kebenaran satu hal. Ya, misalnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Solo itu salah satu kota, ya, salah satu kota administratif di Jawa Tengah. Saya yakin dia akan datang. Nah, ini fungsi menyatakan, melaporkan, menjelaskan, atau meyakinkan kepada lawan tutur kita. Saya yakin Mas Mehmet datang. Saya yakin Mas Hafib akan pulang nanti. Nah, ini menyatakan. Kemudian yang kedua, tindak tutur ilokusi direktif, ya. Jadi direktif. Ujaran yang bertujuan mengarahkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Mas, tolong ambilkan buku itu. Mas, tolong gerakkan lampu. Lampu kok digerakkan? Ya, maksudnya iramanya itu lampunya nanti akan bergerak sesuai dengan kayak di lampu-lampu